Halo, saya Tegar. Saya Yuma. Nah, kali ini di bagian yang kedua kami akan menceritakan pengalaman kami dalam mempersiapkan hari pernikahan. Nah, di hari pernikahan ini jelas banyak sekali persiapan. Entah itu dari pakaian, entah itu dari makanan ataupun souvenir. Nah, kami akan menceritakan bagaimana perjalanannya, bagaimana pusingnya karena pertama kali menyiapkannya. Nah, pertama kali menyiapkan semua halnya dan kaget juga ternyata banyak sekali yang harus disiapkan, mulai dari baju pengantin, dari rias pengantin, kemudian dekor, makan juga, bingkisan. Nah ya, bingkisan juga. Nah, mengapa kami kok sedikit gimana ya, bingung karena banyak sekali juga kegiatan yang kami lakukan. Nah, dari Yuma sendiri itu sedang melanjutkan studi. Ya, melanjutkan studi PPG atau pendidikan profesi guru ya. Betul. Nah, betul sekali. Nah, ini sudah di fase-fase akhir. Jadi fase-fase di mana sedang sibuk-sibuknya juga. Jadi kalau untuk persiapan, kalau aku sendiri itu kalau di rumah ya orang rumah, kalau aku fokusnya lebih ke studi aku. Gitu. Ya. Jadi saling membantu, lebih banyak dibantu sama orang rumah sih kalau yang pihak ceweknya. Terima kasih. Ya itu gimana ya, kalau kita kan teritorinya itu ada di desa. Jadi tidak bisa yang terlalu sederhana ataupun terlalu menghemat budget yang seperti di Instagram maupun di TikTok itu yang itu nikah gitu, guys. Yang nikah hanya butuh dana 400.000 doang untuk di KUA ataupun 1 juta 2 juta pernikahan minim itu tidak, hoax. Itu hoax. Karena gimana ya, kan kita itu di desa, tidak mungkin kan kita independen atau sendiri. Istilahnya nyingkur itu adalah menghindari tetangga maupun saudara. Nah, apalagi di desa kekeluargaannya, kekerabatannya itu masih lumayan dekat. Nah, dari saya sendiri keluarganya itu adalah keluarga besar. Nah, keluarganya cukup besar, sedangkan Yuma sendiri adalah pendatang. Jadi yang paling banyak itu nantinya dari keluarga saya sendiri. Nah, dari keluarga pihak saya. Jadi banyak sekali keperluan, misalkan dari makanan. Nah, itu makanan tidak bisa juga porsi kecil ataupun kuantitas kecil. Nah, kalau di laki-laki itu ada yang namanya metri atau selamatan. Nah, selamatan itu biasanya dilakukan malam hari atau H-1 sebelum melakukan akad. Nah, itu juga hanya mengundang kerabat-kerabat dekat saja. Nah, meskipun kerabat dekat itu juga lumayan banyak. Kemudian itu juga mas kawin juga. Itu bingung juga awalnya. Nah, mas kawin itu kan kami pakai cincin. Nah, mas kawinnya adalah cincin. Nah, itu cincinnya itu ingin request model, tapi ternyata dari batal karena toko emasnya ya. Toko emasnya katanya sih bisa custom, tapi kami meminta model yang seperti ini tidak bisa, model seperti ini nggak bisa lagi. Nah, jadi terus customnya itu sesuai model yang ada di toko emas itu, nggak bisa dari luar toko. Custom tapi ditentukan customnya ya, bukan custom ya. Nah, itu ya jadinya kami hanya mengcustom, memberi nama saja. Jadi memberikan nama, di cincin saya nantinya ada namanya Yuma, begitu pula sebaliknya di cincin Yuma ada nama saya, begitu. Kemudian apa lagi?
Nah, kalau persiapan dari Yuma sendiri gimana sih sejauh ini deh? Kalau sejauh ini kan karena aku tinggal di kos ya, jadi di rumah itu jarang, jadi lebih banyak dibantu sama orang rumah. Kalau aku sih tinggal manut saja apa kata orang rumah, soalnya aku fokus sama sekolahku. Terus kayak persiapan, ada persiapan bingkisan, souvenir, jajan, kemudian dekorasi, terus persiapan kayak apa itu namanya, makanan buat pengiring, kemudian persiapannya lebih ke sama sih sebenarnya, tapi lebih banyak lagi lebih banyak lagi yang disiapkan. Itu ya namanya juga mempelai wanita ya, kemudian juga resepsinya ya. Nah, resepsi yang kecil-kecilannya juga di rumahnya Yuma ya, meskipun cuma kecil-kecilan ya repot juga ya, seperti itu. Terus kemudian nah ini juga kemarin itu kan tempat di Yuma kan nggak luas juga, nah itu dipatoknya itu gini, pengiring dari laki-laki. Nah itu ibunya Yuma itu meminta tidak boleh lebih dari 100. Nah seperti itu, tidak boleh lebih dari 100. Nah akan tetapi kemarin itu banyak saudara-saudara saya yang protes, loh mengapa kok begitu. Nah diberikanlah pengertian jikalau memang tempatnya tidak luas, terus kemudian ya memang acaranya tidak besar, hanya acara kecil-kecilan, hanya keluarga terdekat. Nah, ya sebenarnya terdekat. Semua keluarga dekat, cuma kan lebih diminimkan karena akunya sibuk, terus kemudian waktunya juga bareng-bareng. Iya, ini banyak persiapan tapi mempelai laki-laki dan perempuan ini juga banyak acara. Nah, saya pun sendiri ada acara juga dengan pelatihan-pelatihan. Iya, kegiatan pelatihan mendekati tahun ajaran baru. Nah, itu wah, mantap. Jadi full 1 bulan itu tidak ada waktu persiapan untuk saya. Jadi hanya bisa mempersiapkan itu ketika malam. Nah malam pun persiapan itu juga tidak maksimal, hanya setengah-setengah. Oh iya, nanti acara kita itu dibagi jadi 2 sesi ya. Nah yang sesi pagi itu nanti adalah acara akad nikah. Nah akad nikahnya pukul 9. Nah pukul 9 itu nanti kami akan melangsungkan akad. Kemudian ada acara temu manten. Nah itu kalau di adat Jawa antara Joko itu adalah perjaka dan juga perawan atau gadis. Ya, atau yang masih gadis. Nah ketika perjaka dan gadis ini dinikahkan itu wajib hukumnya untuk ditemukan. Nah, seperti itu lewat acara temu manten. Oke, jadi itu saja yang bisa kami ceritakan. Mungkin akan ada 1 bagian lagi dari rentetan dokumentasi persiapan menikah kami. Jadi itu, saya Tegar, saya Yuma, dan Yuma. Salam. Bye-bye.